eklesiologi untuk penyusunan tata gereja. Dan ketika kami bertanya ke jemaat-jemaat, metafora apa yang paling tepat untuk menggambarkan apa itu gemit, jawaban yang paling banyak ialah keluarga Allah, familia Dei. Dan ketika membaca kembali, mempersiapkan bahan ini, saya lalu sadar bahwa bisa jadi metafora keluarga Allah, metafora familia Dei yang dipilih gemit untuk menjadi bahasa eklesiologi untuk dirinya, itu dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini. Konsep non-Latino dan seterusnya, juga dari suku-suku yang lain. Dalam konteks keragaman suku, bahasa, adat istiadat di Nusa Tenggara Timur, gereja mestinya menjadi sebuah persekutuan yang dicirikan oleh semangat saling mengakui, menghargai, mempedulikan sebagai anggota satu keluarga yang dalam Tuhan. Familia Dei menegaskan hal itu. Dalam kecenderungan primordialisme kedaerahan yang menguat, konsep ini sangat terbuka untuk diinterpretasikan ke arah inklusivitas gereja maupun ke arah eksklusif. Dia bisa membawa kita ke arah inklusivitas, tapi juga bisa membawa kita ke eksklusivitas. Di satu pihak, metafora ini membuka ruang untuk perjumpaan antara berbagai suku dan budaya, serta membuka juga kesempatan untuk belajar timbal balik dari perbedaan yang ada. Namun hal itu tidak sering terjadi, terutama dalam masa otonomi daerah di Indonesia sekarang ini. Kecenderungan primordialisme kedaerahan banyak kali mempengaruhi gereja. Jadi kalau dulu masih bisa orang Jawa menjadi gubernur dari NTT, tapi oleh otonomi daerah misalnya tidak bisa, hanya orang NTT bisa menjadi gubernur di NTT, hanya orang Sabu bisa menjadi bupati di Sabu dan seterusnya. Bahkan pemilihan pemimpin gereja banyak kali memakai bendera suku untuk kampanye dan dukungan. Jadi, wah pilih ini karena ini kita punya orang Timur, orang Alor gitu ya. Entah refleksi saya terhadap diskusi kemarin, apakah kita gereja eklesiologi baru itu eklesiologi sahabat atau eklesiologi saudara? Saya kritik teologi feminis ialah bahwa model gereja sebagai komunitas itu, gereja sebagai non agnuno misalnya, gereja sebagai baptismo atau apapun, itu sahabat dan saudara itu sangat rentan terhadap bahaya penyeragaman dan tidak peka terhadap perbedaan yang ada dalam komunitas, serta cenderung menutup diri terhadap mereka yang bukan anggota. In and out ya, batas-batas antara mereka yang di dalam nono itu, yang di dalam baki, yang di dalam kandang, yang di dalam keluarga, di dalam lingkaran persahabatan itu ada tantangan yang harus kita sadari benar. Aspek lain saya kira dari model-model seperti ini, komunitas ini, ialah bahwa kita mesti sadar benar sebagai seorang perempuan. Saya akan bilang bahwa ada aspek patriarki yang teranyam kuat dalam berbagai konsep tersebut. Menggereja secara baru di Indonesia, kita mesti mengadres juga isu patriarki. Kemarin Dewan Gereja Asia punya sidang raya di Jakarta, HKBP sebagai host, dan tema dari sidang raya Dewan Gereja Asia kemarin ialah Living Together in the Household of God, hidup bersama di dalam rumah tangga Allah. Isu kuasa harus diperhatikan dalam household itu. Kita tidak bisa pergi dari sana, bahwa we need to address the issue of power. Kita harus juga memberi perhatian pada isu kuasa. Aspek patriarki yang teranyam kuat di dalam ide household, dalam ide keluarga, dalam ide nono, dalam ide baki itu. Terutama konsep nono dalam pemahaman sosial budaya orang Meto sangat menekankan garis keturunan ayah. Jadi untuk menghitung siapa yang menjadi bagian dari garis itu dari garis keturunan ayah. Dan sistem itu, patrilineal itu, seringkali berjalan bersama dengan patriarki. Bahwa kekuasaan ada di tangan laki-laki tertua, dalam tangan paterfamilias dalam komunitas. Dan karena itu penting sekali belajar dari visi feminis tentang gereja. Kalau tadi Pak Yahya mencoba mempengaruhi kita untuk mempertimbangkan kesadaran ekologis, mengintegrasikan kesadaran eklesiologi dalam menggereja secara baru di Indonesia, saya akan mendorong kita juga untuk mengintegrasikan kesadaran feminis di dalam menggereja secara baru di Indonesia. Elizabeth Schulze-Fiorenza
Dia bilang dia lebih memilih kata eklesia daripada kata church. Kata eklesia menurut dia memiliki makna sebuah rapat dari warga yang memiliki hak penuh untuk memilih dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Eklesia sebenarnya sebuah konsep politik, sebuah tubuh politik. Sedangkan kata church berasal dari kata Yunani kyriake yang berarti rumah Tuhan, rumah Tuhan. Kata kyriake karena itu mengandung makna hierarkis, sedangkan eklesia lebih menekankan pada konsep kongres demokratis dan pemuridan yang setara. Dan saya pikir menggereja secara baru di Indonesia, kita harus sungguh-sungguh kritis dan setia pada Injil dan tidak menjadikan perempuan tetap nomor 2 dalam gereja. Saya pindah ke metafora yang terkait perubahan sosial. Di samping metafora yang berasal dari latar belakang identitas budaya seperti gambarkan di atas, ada pula sejumlah metafora dan pemahaman tentang gereja yang muncul dalam perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Metafora tentang gereja sebagai tempat perlindungan pada depresi itu muncul dalam narasi-narasi tentang gereja pada tahun 65-67 di Timur Barat. Periode ini dalam sejarah kekristenan di Timur Barat ditandai oleh 2 hal penting, yaitu penghancuran komunisme dan gerakan kebangunan rohani. 2 peristiwa ini merupakan 2 hal yang permulaannya terpisah namun kemudian saling mempengaruhi. Ketika menyiapkan tulisan ini, tiba-tiba saya ingat sebuah lagu di kampung dulu. Tempat lindung yang sejati hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berlindung saat pencobaan melanda. Dia akan beserta kita sampai ajal menjemput. Lagu ini sebenarnya mencerminkan suasana hati orang Kristen Metong pada paruh kedua tahun 60-an itu, dan hingga kini masih banyak dinyanyikan. Seperti saya sebutkan tadi, meskipun Protestanisme sudah hadir di Timur Barat sejak abad 17, namun pengkristenan itu mulai secara intensif dilakukan abad 19, awal abad 20. Pendeta Middlecourt itu memberi sumbangan yang besar karena dia mempelajari budaya Timur, dia memperkenalkan kekristenan dengan mengerti budaya tersebut. Meskipun demikian, hingga Gemit berdiri pada tahun 47, bahkan hingga paruh pertama dekade 60-an, sebagian besar orang Metong masih memeluk agama suku mereka. Penghancuran komunis di Indonesia pada peristiwa B30S dan setelah itu mendorong penduduk Timur Barat untuk memeluk agama Kristen. Pemerintah Orde Baru menuntut tiap warga negara memilih salah satu dari 5 agama resmi yang diakui pada waktu itu, dan karena yang dominan di Timur Barat waktu itu Kristen, banyak orang menjadi Kristen. Sebab tidak menjadi anggota salah satu agama dipandang sebagai ateis, dan kalau Anda ateis, Anda komunis, dan karena itu rentan untuk menjadi korban pengganjangan. Ketakutan kehilangan nyawa yang membuat orang Timur memilih menjadi anggota gereja. Tidak ada angka pasti berapa banyak orang terbunuh pada periode itu. Stephen Farham, seorang peneliti, menyebut angka 2000. Penelitian kami menemukan indikasi bahwa jumlah korban yang terbunuh di Timur Barat bisa jauh melebihi angka itu. Dalam konteks seperti itu, gereja menjadi tempat perlindungan. Gereja membuka pintunya lebar-lebar bagi warga baru yang menyelamatkan diri dari kekerasan negara. Mereka menerima Kristus, dibaptiskan, menjadi anggota gereja supaya mereka tidak dibunuh. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan peristiwa gerakan kebangunan rohani di Timur. Gerakan ini tidak terjadi tiba-tiba. Sebelumnya tahun 64 sudah ada pekabaran Injil kebangunan rohani dari I3 di Batu Malang dan juga ada di tempat-tempat yang lain. Dan 2 hal ini, gerakan anti komunis dan gerakan kebangunan rohani, berjalan bersama mendorong orang Timur menjadi Kristen. Desakan negara untuk memilih salah satu agama yang diakui beriringan dengan seruan pertobatan yang dilakukan oleh tim-tim doa. Kita bisa mendiskusikan lebih banyak. Saya datang ke metafora yang terakhir. Gereja itu persekutuan yang terluka dan yang menyembuhkan. Kekristenan bagi mereka yang menjadi Kristen pada tahun 65 di Timur Barat, karena itu agama yang dipilih dalam situasi ketakutan. Kekristenan yang demikian itu sulit untuk membangun sikap kritis terhadap negara. Selanjutnya, kekristenan dibentuk oleh teologi tim doa yang cenderung pietis. Kekristenan itu kemudian menjadi lebih berurusan dengan kesalahan individu daripada
politika sosial. Dan selama masa Orde Baru, menurut hemat saya, inilah yang menjadi ciri dominan dari gereja-gereja di Indonesia, termasuk di Timur Barat. Dalam situasi itu, kalau tadi Yoder bilang bahwa gereja harus menjadi sebuah body politik, menjadi sebuah tubuh politik, itu susah sekali. Wacana gereja sebagai masyarakat sipil, masyarakat madani itu sudah dimulai sejak awal reformasi Indonesia. Dan kita mesti berefleksi lagi. Sejauh mana kita sudah benar-benar menjadi bagian dari masyarakat sipil di Indonesia. Masyarakat sipil yang saya maksudkan di sini ialah unsur dalam sebuah masyarakat demokratis di samping negara dan masyarakat politik. Dalam masyarakat demokrasi modern, katanya demokrasi itu dibagi atas tiga, ada political society, ada civil society, dan state. Dan kalau kita bilang gereja itu sebuah tubuh politik, menurut hemat saya tempat kita ada pada masyarakat sipil, sebuah wadah di mana berbagai gerakan sosial dan asosiasi mengorganisir diri mereka untuk menjelaskan pendapat dan memperjuangkan kepentingan mereka secara sukarela, mandiri, otonom terhadap negara. Jadi relasi kita dengan negara itu bukan relasi proposal, menulis proposal dibiayai oleh APBN, tapi menjadi sebuah civil society, sebuah ruang di mana kita wadah yang berusaha mengorganisir diri, memperjuangkan kebangsaan, menjadi sebuah membangun keberanian berwarga, membangun sebuah civil courage di tengah-tengah Indonesia yang menata diri sekarang ini. Dalam kepentingan demokratisasi Indonesia, gereja yang tidak atau belum pulih dari ketakutan sulit menegaskan dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia. Dan karena itu, salah satu agenda gereja-gereja Indonesia hal menjadi gereja eklesiologi yang baru di Indonesia ini, termasuk kami di sini, ialah memastikan tidak terulangnya peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan serupa di masa lalu. Hal ini bisa kita lakukan misalnya melalui upaya-upaya keadilan transisi, transitional justice, pengungkapan kebenaran, pemulihan hak korban, rekonsiliasi masyarakat yang terpecah akibat tragedi tersebut, reformasi kelembagaan, baik kelembagaan negara maupun agama atau gereja. Dan upaya gereja harus mengaku bahwa dalam peristiwa itu, peristiwa 65, gereja adalah korban dan pelaku sekaligus. Kami penelitian lanjutan yang sedang kami kerjakan ialah mengenai pelaku-pelaku. Ketika korban 65 dipaksa mengaku dosa, walaupun kemudian tidak terbukti bahwa dia terlibat PKI, yang sebenarnya adalah sebuah partai yang resmi pada waktu itu, di GKS misalnya dia diharuskan mengaku dosa karena sudah menciptakan keresahan dalam jemaat. Pulang dia mengaku dosa dulu baru bisa berjamuan, anaknya bisa dibaptis. Tapi para pelaku penjahat kemanusiaan itu, mereka menjadi pahlawan tidak saja di dalam bangsa, tapi juga di dalam gereja. Diskriminasi dilakukan terhadap korban, tapi para pahlawan, para pelaku dipandang sebagai pahlawan. Penelitian saya terakhir tentang pelaku kejahatan kemanusiaan 65 di Nusa Tenggara Timur itu membuat saya merinding. Karena yang menjadi korban sebenarnya bukan hanya mereka yang dibunuh dan keluarga mereka, tapi pelaku-pelaku ini juga korban. Kita nonton film The Act of Killing, Jagal itu ya, film Senyap, Yosua, dan ada banyak mereka seperti itu di dalam gereja kita. Mereka yang harus berdamai dengan masa lalu, membunuh puluhan orang, ratusan orang, dan ritus-ritus yang harus mereka buat untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Narasi-narasi pelaku yang kami kumpulkan itu misalnya menunjukkan dia mesti potong anjing, darahnya dijilat sedikit, dibikin tanda salib, darahnya dialirkan lewat sungai supaya bisa pulang ke rumah, bajunya dibakar. Tapi kita tidak punya teologi untuk to cope with the trauma, untuk berurusan dengan trauma seperti itu. Kita nggak siap. Kita suka mengomongin persekutuan doa dan lain-lain, tapi mereka lebih siap karena mereka belajar dari kami Anujaya. Bagaimana menolong mereka yang merupakan pelaku kejahatan kemanusiaan ini untuk mengintegrasikan diri kembali ke dalam persekutuan, tubuh gereja, tubuh masyarakat. Sehingga saya bilang gereja adalah komunitas yang terluka, komunitas yang sakit, tapi sekaligus juga adalah sebuah healing community, gereja yang menyembuhkan. Kita adalah komunitas yang terluka, kita bagian dari, kita mengalami dampak dari peristiwa kejahatan kemanusiaan. Dan gereja perlu mengakui
entah sebagai pelaku maupun sebagai korban, entah sebagai individu maupun sebagai institusi, sebagai persekutuan. Hanya dengan begitu, dengan mengaku, proses penyembuhan itu bisa dimulai, seperti mengorek nanah keluar dari luka yang menakut. Minggu lalu kami di salah satu pulau di Pulau Sabu meluncurkan buku kami, memori-memori terlarang itu, karena salah satu tempat penelitian kami di sana. Dan ibu-ibu penyintas ada di sana, pemimpin gereja bilang di tempat setempat, ibu-ibu maafkan ya, kami ya. Saya bilang, Anda bilang dia minta maaf, memaafkanmu, tapi Anda sendiri tidak bersedia meminta maaf. Desmond Tutu, Nelson Mandela bilang, tidak ada masa depan tanpa pengampunan, tapi tidak ada pengampunan tanpa permohonan maaf. Minta maaf dulu. Kita senang bahwa kami mendengar Jokowi akan meminta maaf dalam waktu dekat. Gereja-gereja di Indonesia mesti juga berdamai dengan hantu masa lalu itu, supaya kita bisa melompat ke masa depan. Tanpa itu, gereja akan terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang memenjarakan gereja dengan sikap diam terhadap ketidakadilan, keacuhan terhadap penderitaan para korban. Bapak dari Papua bilang, kami diam saja. Dalam konteks NDP, mengkritisi sikap gereja dalam tragedi 65 akan menyumbang pada refleksi kritis gereja terkait misinya masa kini berhadapan dengan perdagangan orang, misalnya yang berkaitan tenaga kerja migran, kerusakan lingkungan hidup, dan sejumlah masalah sosial ekologis lainnya. Kita perlu memastikan bahwa kita menjadi bagian dari masyarakat sipil di Indonesia yang memperjuangkan tidak berulangnya kekerasan serupa di masa depan, termasuk di dalam gereja. Dua slide saya yang terakhir, bagaimana menggereja secara baru di Indonesia. Saya menyebut metafora tadi. Menurut hemat saya, hal menggereja secara baru di Indonesia, termasuk di dalamnya menafsirkan secara baru, merekonstruksikan makna baru dari metafora-metafora lama dalam konteks yang berubah sekarang ini. Menggereja secara baru di Indonesia termasuk memelihara spirit protestanisme kita, memelihara spirit kritis profetis kita. Menggereja secara baru di Indonesia yang menenun identitas, terbuka pada berbagai sumber spiritualitas, sambil tetap bersikap kritis terhadap berbagai sumber tersebut. Menggereja secara baru di Indonesia, kita melihat juga dalam pemetaan kemarin yang teman-teman bawakan, ada ketegangan antara teologi dan lembaga pendidikan teologi dan gereja-gereja kita. Dan hal menggereja secara baru, proyek besar menggereja secara baru di Indonesia menurut hemat saya, membutuhkan kontak yang baik antara lembaga pendidikan teologi dengan kehidupan keseharian gereja. Gereja dan sekolah-sekolah teologi perlu membangun kontak yang baik, sambil tetap membangun jarak kritis secara otonom secukupnya untuk pengembangan teologi. Kalau terlalu dekat juga, intervensi yang tidak memungkinkan teologi berkembang. Dan catatan lain yang saya belajar dari James Cone, refleksi kami juga dari lembaga pendidikan kami adalah bahwa lembaga pendidikan teologi tidak bisa cuci tangan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja. Dalam konteks 60-an, 70-an di Amerika Serikat, bersama-sama dengan komunitas Afro-Amerikan di sana, mengupayakan keadilan rasial dalam bangsanya. James Cone melihat bahwa tidak mungkin mengkritik gereja dan ketidakrelevanannya dalam keadaan masyarakat tanpa mengkritik teologi untuk kegagalannya dalam melaksanakan fungsinya. Jadi, hal menggereja secara baru Indonesia adalah proyek besar bersama kita. Sekian dan terima kasih. Salam dari komunitas kami. Terima kasih banyak Ibu Mary untuk presentasinya yang sesuai dengan waktu dan jelas sekali buat kita semua. Saya rasa pesan yang sangat kuat, dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa membicarakan eklesiologi pada zaman sekarang dalam pengertian berteologi modern itu tidak pernah bisa berhenti hanya di dalam ranah sistematis dogmatis, tetapi juga di dalam ranah praktis. Dalam pengertian bukan berbicara tentang sesuatu yang diterapkan begitu saja, tetapi mencoba kritis dengan mendengarkan apa yang dijalankan, yang dihidupi, ya, mendengarkan pengalaman. Jadi saya rasa Ibu Mary tadi mengajak kita untuk mencoba melihat bagaimana eklesiologi dibaca dari mendengarkan pengalaman, baik itu persoalan budaya maupun pada persoalan sosial. Hanya biasanya, saudara,
secara jujur mendengarkan pengalaman itu, karena pengalaman tidak selalu positif. Sesuatu yang sakit itu berani nggak diakui. Karena itu tadi beberapa kali muncul soal gereja berani tidak untuk mengakui bahwa pernah menjadi atau berperan di dalam situasi yang tak terlalu baik misalnya. Ini keberanian untuk menjadi otentik, dan saya rasa itu adalah spiritualitas. Dan ini adalah persoalan gereja kita. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah mendengarkan presentasi. Kalau saudara mengikuti dan baik, apalagi kalau membaca nanti lebih detail pada papernya, karena saya membaca itu tadi malam, saya rasa saudara akan diajak untuk seperti naik roller coaster kalau pakai bahasa saya. Jadi mulai dengan sesuatu yang menarik, budaya, positif, tapi lalu diajak untuk lihat lagi sesuatu yang negatif, ditarik lagi ke positif, turun lagi ke sesuatu yang sakit, tapi diajak lagi untuk bahwa yang sakit itu bisa jadi bahan untuk refleksi. Dan saya rasa ini adalah pola yang dipakai untuk memperlihatkan bagaimana kita mendengarkan pengalaman. Nah, saya ingin mengajak kita untuk seperti Pak Yusuf Soleman sejak kemarin mencoba untuk melihat bahwa dalam proses melihat eklesiologi secara baru mestinya ada proses unlearning untuk melihat apa yang seharusnya kita lihat dengan kritis dan kita tinggalkan, dan inventing, mencoba untuk lalu menghadirkan sesuatu yang memang jadi baru beneran gitu ya, bukan cuma ngomong lagi pada ranah diskurs, wacana. Baik, saudara-saudara, kita mempunyai waktu yang lumayan, kurang lebih 60 menit lebih dikit untuk berdiskusi. Saya membuka kesempatan 5 orang pertama untuk berdiskusi. Saya mulai dari, saya mulai dua dan di sini ada satu, jadi salah 3 ya. Saya mulai dengan Ibu, nama Bu disebut Ibu Esther, lalu Pak Damani, maaf. Oke, Pak Damani, lalu di sebelah sini 2, saya akan ambil 1 di apakah boleh mulai dengan yang belum pernah bicara? Ya. Sebagian dulu, sebentar ya Pak Ibu Yudit dan Ibu Marji. Ibu terlambat sih angkat tangannya. Oh, aduh. Ya udah nggak apa-apa deh. Dibonusin. Bu siapa Bu? Ibu Vira. Oke, Ibu Vira. Lalu di sini 2 orang lagi, Pak Denny dan Pak Kowan. Baik, 6 orang ya. Nanti berikutnya bisa mulai lagi. Silakan mulai dengan Ibu Esther. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menko Limon untuk materinya yang luar biasa dan menurut saya menyeluruh begitu ya, lengkap. Dan justru karena begitu menimbulkan sebenarnya banyak ya, kegelisahan. Nah, dari presentasi tadi sudah lengkap ya. Kita menurut saya tentang konteks luar biasa, diungkapkan konteks dari NTT lah paling tidak ya, Indonesia Timur Barat, dan juga sudah mengangkat konteks luka tahun 65 yang mungkin juga menjadi yang kemarin Pak Hendy juga tanya, itu mungkin ada satu titik di mana gereja-gereja di Indonesia itu akhirnya damai. Dan menurut saya titik di mana kemudian menjadi kita Indonesia itu, gereja-gereja di Indonesia menjadi titik di mana kita terbalik begitu. Ini membuat kita akhirnya menjadi gereja yang yang pengecut gitu. Benar pengecut, pecundang, yang tidak berani ngomong ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita diperlakukan tidak benar, kita diam aja. Nah, itu menurut saya titik itu adalah titik tadi itu sudah angkat itu, dan ini belajar untuk kemudian nanti gereja berani setelah dia mengungkapkan pertobatannya, minta maaf. Saya pikir setelah itu mungkin gereja baru berani kembali menyuarakan suara kenabiannya dengan benar dan memprotes dan menyatakan kebenaran yang terjadi di dalam konteksnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melihat ya, NTT bagus sekali, kemudian sudah mengungkapkan bagaimana gereja berteologi jemaat itu dengan mengungkapkan orang Timur bilang gereja itu
Mei dan Kanan Toba, ya Kanan itu tadi, semua dari timur gitu kan. Ini luar biasa, gereja punya teologi sendiri tentang gereja. Jadi jangan pikir hanya orang-orang yang berpendidikan teologi punya konsep eklesiologi. Itu satu. Dan kenyataan dalam kenyataan, saya sebagai NDT juga karena konsultan kami dari gereja yang sama. Secara struktur gereja yang gemit itu memperlihatkan cara bergereja yang sama sekali beda dengan yang dihidupi oleh jemaat kita. Yang muncul justru adalah gereja yang kolonial, relasi tuan hamba, lasis dengan kudus, relasi kekuasaan yang sangat-sangat kolonial, gereja kolonialis. Yang berikut, gereja yang dimunculkan secara struktur adalah gereja yang patriarkis. Dan yang ketiga, gereja yang kapitalis. Ini yang menurut saya, minta maaf kalau salah lihat. Nah, bagaimana kita sekarang setelah tahun begitu kita membangun suatu gereja yang bisa dikawinkan ini? Kok bisa, atau di yang struktur tuh kok bisa jadi seperti itu gitu loh organisasinya? Wong di jemaat dihidupinya lain kok, keluarga Allah, anak domba dan seterusnya. Kok bisa ini yang hidupi sendiri yang model kayak gini? Nah, bagaimana kita bisa menobatkan itu? Oleh sebab itu membangun gereja, buat gereja yang baru, menurut saya kita perlu jembatan. Jembatan menghubungkan gereja yang dihidupi oleh jemaat dengan konteksnya yang luar biasa tadi sudah ditetapkan itu tadi, dan gereja yang dihidupi oleh struktur gereja. Kita perlu jembatan ini. Dan jembatan ini apa? Nah, itulah saya pikir Pak Hadi yang akan menjawabnya. Itulah diperlukan teologi praktis. Jadi tanpa teologi praktis, eklesiologi percuma saja. Hanya jadi omong-omongan sama seperti dahulu kala di sekolah teologi kita hebat-hebat soal ide-ide gereja, tapi begitu kita punya pendeta jemaat semua hilang seperti belut kembali ke dalam tanah. Hilang di dalam tanah. Semua tahu belut masuk hilang. Nah, ini bagaimana? Saya pikir studi institut inilah perlu menjawab bagaimana peran sekolah teologi untuk membuat ini supaya jangan ada jarak seperti yang sekarang kita alami ini. Dan ini sangat menyakitkan hati kalau kita melihat gereja. Buat dosen mungkin ketika dia jadi pendeta jemaat. Kalau tidak jadi pendeta jemaat, tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esther. Silakan Pak Damani. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kalau Ibu Pendeta Dr. Mary. Dan saya pikir inilah saatnya kita membicarakan tentang pendidikan. Dan Ibu saya pikir berhasil untuk memotivasi kita untuk membicarakan apa adanya kita. Walaupun sampainya dari NDT, tapi saya pikir ini juga mewakili gereja-gereja di Indonesia. Bukan berarti makalah sebelumnya ya begitu. Saya juga bagus, tapi makalah itu luar biasa. Kalau kita supaya topik kita menggereja secara baru di Indonesia sungguh-sungguh boleh mencapai hasil yang maksimal. Kita pulang nanti ada hasil landing dengan topik ini. Kita memang tidak salah belajar dari Jawa Barat. Tapi harus diakui bahwa para teolog kita sekarang ini pun masih banyak produk dari Barat. Ambil S3 di Amerika, di Jerman, di Belanda. Ini begitu.